Hadirin disilakan duduk kembali. Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pihak pemohon, DPR dan pemerintah atau presiden dan pihak terkait tidak ada ya. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah pengucapan putusan untuk beberapa putusan. Ada 11 perkara, 11 permohonan. Oleh karena itu sebelum diucapkan putusan-putusan dimaksud, kami sampaikan dari Majelis Hakim ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Ibu Bapak sekalian, karena tadi sudah dicek atau diperiksa oleh bagian persidangan. Oleh karena itu, bagi pemohon, DPR, Presiden, dan pihak terkait jika ada, kami tidak mengulang lagi untuk nama-nama yang hadir di persidangan ini. Kemudian yang kedua, dalam pengucapan putusan ini kami, Majelis Hakim, hanya akan mengucapkan pada bagian-bagian pokok-pokoknya saja. Pertimbangannya adalah supaya putusan yang diucapkan lebih mudah dipahami dan juga lebih sederhana dan meringkas waktu. Akan tetapi secara keseluruhan masing-masing putusan sudah lengkap dengan pertimbangan hukumnya dan akan segera dikirim oleh para pihak setelah persidangan nanti ditutup atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan selesai. Kemudian yang ketiga, selama pengucapan putusan tidak ada pihak yang mengajukan interupsi atau menyela ketika hakim mengucapkan putusan, karena forum pengucapan putusan adalah media atau kesempatan di mana para hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau ada yang menyela maupun yang interupsi. Kemudian yang terakhir, selama putusan supaya semuanya menjaga ketertiban, tidak ada yang boleh bermain menggunakan alat komunikasi atau sejenisnya. Sehingga dari beberapa yang kami sampaikan tadi, kalau ada yang ketahuan oleh petugas dan melanggar apa yang kami sampaikan, nanti kami akan perintahkan untuk keluar dari ruang sidang ini. Terima kasih. Untuk pertama kami akan ucapkan putusan yang tadi juga belum kami sampaikan, juga di samping kami akan mengucapkan pada bagian pokok-pokoknya, juga kami akan menggabung beberapa putusan sekaligus supaya juga pertimbangannya adalah menyederhanakan cara baca dan pemahaman yang mendengar atau mengikuti dan juga meringkas waktu. Silakan untuk pertama nomor 21, 35, 95, 96, 97, dan 98 untuk diucapkan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Putusan nomor 21 PUU 23 Romawi 2025, nomor 35 PUU 23 Romawi 2025, nomor 95 PUU 23 Romawi 2025, nomor 96 PUU 23 Romawi 2025, nomor 97 PUU 23 Romawi 2025, nomor 98 PUU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perkara nomor 21 tahun 2025 dan perkara nomor 35 tahun 2025. Pengujian Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perkara nomor 95 tahun 2025. Pengujian Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
perkara nomor 96 tahun 2025, pengujian Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, perkara nomor 97 tahun 2025, pengujian Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perkara nomor 98 tahun 2025. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Juhaidi Rizaldi Roringkon, pemohon perkara nomor 21 tahun 2025, Stanley dan kawan-kawan memberikan kuasa kepada Abu Rizal Biladina dan kawan-kawan, para pemohon perkara nomor 35 tahun 2025, Muhammad Safri dan Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi memberikan kuasa kepada Amaluddin Rahim dan kawan-kawan, perkara nomor 95 tahun 2025, Dekanter Sunda Jodi dan Hans Adrian Lukman memberikan kuasa kepada Francisca Jin, perkara nomor 96 tahun 2025, Trijoyo Tirta dan Kurniawan Sugiarto memberikan kuasa kepada Lalu Zulkifli, para pemohon perkara nomor 97 tahun 2025, Martin Boyliu, pemohon perkara nomor 98 tahun 2025. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Perkara nomor 21 tahun 2025, berkenaan dengan kedudukan hukum para pemohon, Mahkamah mendapatkan bukti bahwa pemohon Juhaidi Rizaldi Roringkon telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Dr. Sutoyo Jakarta pada tanggal 22 Juni 2025 pukul 12.55 WIB. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon yang telah meninggal dunia tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena syarat anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi harus relevan dan berkesinambungan dengan keberadaan pemohon. Mengingat syarat lain yang juga harus dipenuhi untuk dapat diberikan kedudukan hukum bagi pemohon adalah apabila permohonan dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, dikarenakan pemohon telah meninggal dunia, maka seluruh syarat anggapan kerugian yang didalilkan pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum yang bersifat kumulatif tidak terpenuhi oleh pemohon. Perkara nomor 35 tahun 2025, Mahkamah menilai para pemohon tidak dapat menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara keberlakuan pasal 23 huruf C Undang-Undang 39 2008 dengan hak konstitusionalnya, baik sebagai warga negara, mahasiswa, maupun aktivis, serta kekhawatiran hipotetis spekulatif atas sistem presidensial maupun checks and balances yang tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang nyata dengan norma aquo. Selanjutnya, dalam konteks mandat atau legal standing yang sah untuk mewakili entitas tertentu seperti partai politik atau badan hukum lainnya, sehingga warga negara dapat mengatasnamakan kepentingan lembaga atau organisasi tersebut di hadapan Mahkamah. Mahkamah menilai para pemohon sama sekali tidak memiliki relasi institusional dengan partai politik tertentu. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para pemohon tidak spesifik dan tidak jelas memiliki keterkaitan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Perkara nomor 95 tahun 2025, meskipun para pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon baik perorangan warga negara Indonesia pemohon 1 maupun badan hukum privat pemohon 2, akan tetapi terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional para pemohon, selain pemohon 2 tidak dapat menjelaskan hak konstitusional yang mana yang dianggap telah dirugikan oleh berlaku norma aquo, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat antara uraian adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang didalilkan para pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Perihal pengujian norma undang-undang yang terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, Mahkamah telah memiliki pendirian
bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah pemerintah daerah, yaitu kepala daerah bersama-sama dengan DPRD yang diputuskan dalam rapat paripurna. Artinya dalam batas penalaran yang wajar, baik secara faktual maupun potensial, menurut Mahkamah oleh karena para pemohon bukanlah merupakan pemerintahan daerah, maka tidak terdapat hak konstitusional permohonan yang dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak memenuhi syarat kerugian hak konstitusional. Perkara nomor 96 tahun 2025, bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan para pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian inkasu pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang 33 2014 dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Para pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut pertentangan antara norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan norma pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oleh karena tidak ada uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian, Mahkamah tidak dapat memahami persoalan konstitusionalitas norma terhadap norma yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Selain itu, setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum para pemohon telah memohon kepada Mahkamah berupa rumusan petitum yang dengan ada kata batal. Mahkamah menilai perumusan petitum yang demikian selain bukan merupakan bentuk petitum yang lazim dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat 2 huruf D PMK 2 2021. Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena uraian alasan pemohon tidak jelas dan rumusan petitum yang tidak sesuai, maka permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obscure. Perkara nomor 97 tahun 2025, para pemohon tidak secara konkret menguraikan hal-hal yang dialami akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, baik akibat berlakunya norma undang-undang tersebut berkaitan secara aktual atau setidak-tidaknya secara potensial menyebabkan para pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan uraian berkaitan dengan adanya korelasi secara spesifik di mana uraian tersebut jika dilakukan akan memenuhi syarat adanya hubungan sebab akibat sebagai salah satu syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah. Selain itu, Mahkamah tidak mendapatkan argumentasi yang utuh akan kebenaran adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, para pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam permohonan akuo memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Perkara nomor 98 tahun 2025, pemohon dalam uraian kedudukan hukumnya hanya menguraikan berlakunya pasal 57 ayat 1 Undang-Undang MK, membatasi pemohon untuk mendapatkan penafsiran konstitusional dalam batas negatif legislator atas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dikaitkan dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian. Menurut Mahkamah, argumentasi kerugian dimaksud tidak secara jelas menguraikan perihal anggapan atau setidak-tidaknya potensi anggapan kerugian hak konstitusional pemohon. Padahal uraian tersebut setidaknya lebih menekankan pada uraian yang menjelaskan alasan pasal 57 ayat 1 Undang-Undang MK merugikan hak konstitusional pemohon dengan menggunakan pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dalam hal ini, apakah pasal 57 ayat 1 Undang-Undang MK menghalangi hak pemohon untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupan dan demi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Atau penjelasan pemohon mengenai apakah pasal 57 ayat 1 Undang-Undang MK menghalangi hak pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa menafsirkan terlebih dahulu peran Mahkamah Konstitusi, apakah sebagai negatif legislator ataupun tidak. Selain itu, pemohon juga tidak menguraikan adanya hubungan sebab akibat atau kausal verban antara berlakunya norma pasal 57 ayat 1 Undang-Undang MK dengan anggapan kerugian atau setidak-tidaknya anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang telah dialami atau yang akan dialami pemohon. Dengan demikian telah terang bagi Mahkamah bahwa tidak terdapat kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional pemohon yang disebabkan oleh berlakunya pasal 57 ayat 1 Undang-Undang MK,
sehingga Mahkamah berpendapat tidak terdapat kedudukan hukum. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, namun oleh karena para pemohon dalam perkara nomor 21, 35, 97, dan perkara nomor 98 PUU 23 Romawi 2025 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, serta permohonan dalam perkara 96 tahun 2025 tidak jelas atau kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon lebih lanjut. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon nomor 21 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 35 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 95 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 96 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 97 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, dan nomor 98 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Anwar Osman, Edi Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 18 bulan Juni tahun 2025 untuk nomor 35 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dan hari Rabu tanggal 9 bulan Juli tahun 2025 untuk nomor 21, nomor 95, 96, 97, dan 98 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 bulan Juli tahun 2025 selesai diucapkan pukul 13.47 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Wilma Srialahi, Siska Yosipin Sirait, Rardian, Prima Nugra, Mukhtar Hadi Saputra, dan Anak Agung Dian Onitya sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan nomor 132. Putusan nomor 132 PUU 22/2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, dalam hal ini diwakili oleh Ruka Sombolinggi. 2. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, dalam hal ini diwakili oleh Sensi Suhadi dan Muhammad Islah. 3. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan KIARA, dalam hal ini diwakili oleh Susan Herawati Romika. Dan 4. Mikael Ane memberi kuasa kepada Victor Santoso Tandiasa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai para pemohon, membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon aku, Mahkamah telah menjatuhkan putusan sela nomor 132 PS PUU 22/2024 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024. Dalam putusan sela aku, Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengujian formil, dan kedudukan hukum pemohon. Dalam pertimbangan hukum putusan sela aku terkait dengan kewenangan Mahkamah, pada pokoknya Mahkamah menyatakan berwenang mengadili permohonan pengujian formil undang-undang. Sementara pada bagian tenggang waktu pengujian formil, pada pokoknya Mahkamah
menyatakan permohonan para pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Kemudian pada bagian kedudukan hukum pemohon, pada pokoknya Mahkamah menyatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Paragraf 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan dalam provisi. Permohonan provisi para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para pemohon yang menyatakan pembentukan Undang-Undang 32/2024 cacat secara prosedur dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil para pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.11.1 sampai dengan subparagraf 3.11.2 dianggap telah diucapkan. 3.11.3 bahwa berkenan dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan kesulitan mendapatkan dukungan untuk memperoleh dokumen, seperti pada tahapan penyusunan setelah Mahkamah membaca dan mencermati keterangan DPR dan bukti-bukti yang diajukan, ditemukan fakta bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pembentukan rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang 5/1990 telah tersedia dan dapat diakses oleh publik melalui situs resmi DPR RI pada bagian fungsi legislasi, khususnya dalam menu prolegnas, periodik, vide, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam keterangannya, DPR juga menyampaikan bahwa rapat-rapat pembahasan telah disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube DPR RI, serta disebarluaskan melalui berbagai media informasi resmi milik DPR, vide, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa dalam proses penyusunan, DPR telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan rangkaian rapat tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan RUU Perubahan Undang-Undang 5/1990, DPR telah menyelenggarakan forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara partisipatif. Hal ini mencerminkan dari pelaksanaan sejumlah RDPU dan konsultasi publik dengan akademisi, praktisi, LSM, pelaku usaha, hingga pejabat pemerintah terkait di bidang konservasi. Selain itu, DPR juga melakukan serangkaian rapat internal dan harmonisasi panja Komisi 4 secara berkelanjutan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2024, yang berpuncak pada rapat paripurna tanggal 7 Juli 2022 untuk menetapkan RUU Perubahan Undang-Undang 5/1990 sebagai usul inisiatif DPR. Sejalan dengan hal tersebut, keterangan dan bukti dari Presiden juga menegaskan rangkaian proses pembahasan RUU dimaksud dalam berbagai forum resmi di lingkungan DPR dan seterusnya dianggap diucapkan. Terkait dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan rapat tertutup tersebut, berdasarkan pasal 229 Undang-Undang 17/2014 menyatakan semua rapat di DPR bersifat terbuka kecuali rapat tertentu dinyatakan tertutup. Selanjutnya, pasal 276 ayat 1 Tatip DPR RI 1/2020 telah mengatur mengenai rapat tertutup, yakni setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Terkait dengan risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat tertutup diatur lebih lanjut dalam pasal 302 ayat 4 dan ayat 5 dan ayat 6 Tatip DPR RI 1/2020 yang antara lain menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang pimpinan rapat atas kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah menyatakan rapat dilakukan tertutup, maka rapat dimaksud dapat dinyatakan bersifat rahasia. Oleh karenanya, segala pembicaraan dan keputusannya pun bersifat rahasia, sehingga dilarang untuk diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik. Sedangkan dalam hal rapat dilakukan tertutup namun isi rapat tidak dinyatakan rahasia, maka terkait dengan pembicaraan rapat dimungkinkan untuk disampaikan kepada masyarakat melalui catatan rapat baik seluruhnya maupun sebagian isi pembahasan. Dengan demikian, berkenaan dengan permasalahan dokumen-dokumen pada tahap penyusunan antara lain seperti dokumen pada agenda rapat harmonisasi dengan pengusul Komisi 4 dalam rangka harmonisasi RUU Perubahan Undang-Undang 5/1990 tanggal 20 Januari 2022 serta rapat panja harmonisasi RUU Perubahan Undang-Undang 5/1990 tanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 22 Mei 2022 yang belum dapat diperoleh oleh para pemohon tidak serta-merta dapat dinyatakan tidak adanya dukungan untuk memperoleh dokumen terkait pembentukan Undang-Undang 32/2024. Sehingga
prosesnya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan cacat secara prosedur. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para pemohon yang mempersoalkan tahapan pembahasan tidak dilakukan secara terbuka sehingga tidak dapat melihat perkembangan pembahasan DIM terkait dengan masyarakat hukum adat sebagai subjek yang melakukan konservasi terhadap dalil para pemohon akuo, Mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan fakta berkenaan dengan tahapan pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang 5 1990 sebagai berikut. Huruf A angka 1 dengan angka 2 sampai dengan angka 21 dan huruf B dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan 21 rapat pada pembicaraan tingkat 1 dan 1 rapat pada pembicaraan tingkat 2 dalam tahapan pembahasan di atas telah ternyata 4 rapat diselenggarakan secara terbuka, yaitu tanggal 10 April 2023 untuk RDPU dengan pemerhati konservasi, tanggal 11 April 2023, tanggal 13 Juni 2024 untuk rapat kerja Komisi 4 DPR dengan pemerintah dan DPD, serta tanggal 9 Juli 2024. Sementara itu, 18 rapat lainnya termasuk di dalamnya rapat tim perumus dan sinkronisasi diselenggarakan secara tertutup. Dalam hal ini, ihwal penyelenggaraan rapat secara tertutup telah diuraikan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya pada subparagraf 3.11.3 di atas. Namun demikian, sekalipun sifat rapat pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang 5 1990 ada yang dinyatakan sebagai rapat tertutup, akan tetapi informasi terkait isi rapat tidak dinyatakan rahasia, sehingga informasi terkait dengan pembahasan yang telah dilakukan dalam rapat dapat disampaikan secara garis besarnya kepada masyarakat melalui awak media dalam wawancara setelah rapat pembahasan maupun wawancara terkait dengan perkembangan pembentukan RUU Perubahan Undang-Undang 5 1990, FIDE, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, meskipun rapat dinyatakan tertutup, namun masyarakat tetap dapat mengetahui pembicaraan dalam rapat dimaksud melalui catatan rapat baik seluruh maupun sebagian isi pembahasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan dalil para pemohon yang menyatakan pemohon 1 terlibat dalam penyusunan DIM, namun masukan dari pemohon 1 tidak mendapatkan tanggapan, menurut Mahkamah, penyusunan DIM RUU Perubahan Undang-Undang 5 1990 yang dibuat oleh pembentuk undang-undang inkasu Presiden dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek terkait dengan materi muatan undang-undang tersebut. Adapun masukan-masukan yang telah disampaikan oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang yang tidak secara otomatis semuanya dapat langsung diakomodasikan karena perlu diolah sesuai dengan kebutuhan pembentukan suatu undang-undang. Namun demikian, berkaitan dengan dalil para pemohon akuo telah ternyata Mahkamah menemukan fakta telah disampaikan masukan oleh Working Group ICCAS Indonesia atau WGGI sebagai kelompok kerja yang menaungi pemohon 1 hingga pemohon 3 serta telah diakomodir oleh pemerintah. Terhadap masukan WGGI mengenai perlunya RUU Perubahan Undang-Undang 5 1990 mendistribusikan pembagian kewenangan konservasi agar semua pihak dapat bertanggung jawab dan berkontribusi telah dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang 32 2024 yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Sementara itu, masukan mengenai perlunya RUU Perubahan Undang-Undang 5 1990 menyelamatkan dan menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap praktik konservasi berbasis masyarakat telah pula dituangkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat 4 huruf D dan huruf E Undang-Undang 32 2024 yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para pemohon yang menyatakan pembentukan Undang-Undang 32 2024 cacat secara prosedur karena para pemohon kesulitan dalam mendapatkan dukungan untuk memperoleh dokumen sebab pembentuk undang-undang tidak membuka data dan tidak dilakukan secara terbuka sehingga tidak dapat melihat perkembangan pembahasan DIM adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan pembentuk Undang-Undang 32 2024 cacat formil karena tidak memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 huruf A Undang-Undang 13 2022 dan seterusnya telah dianggap diucapkan terhadap dalil para pemohon akuo. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.12.1 telah dan seterusnya telah
anggap diucapkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai pembentukan Undang-Undang 32 2024 yang merupakan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang 5 1990 secara proporsional telah memenuhi prinsip-prinsip antara lain. Pertama, adanya kesesuaian suitability yang tercermin dari maksud penyusunan Undang-Undang AKO yang diarahkan untuk menyempurnakan pengaturan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya guna menampung perkembangan hukum nasional maupun kewajiban internasional Indonesia setelah meratifikasi berbagai konvensi keanekaragaman hayati. Kedua, adanya kebutuhan necessity yang nyata bahwa Undang-Undang 5 1990 yang telah berlaku lebih dari 30 tahun memerlukan penyesuaian agar dapat menjawab meningkatnya kompleksitas permasalahan konservasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketiga, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan, balancing, sebagaimana tercermin dari tujuan pembentukan Undang-Undang AKO yang mengutamakan keberlanjutan ekosistem serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat tanpa meniadakan ruang partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, dalam proses penyelenggaraan secara rasional dan berimbang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pembentuk Undang-Undang 32 2024 telah selaras dengan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta telah dilaksanakan secara proporsional. Hal tersebut telah jelas diuraikan dalam bagian konsideran dan penjelasan umum Undang-Undang 32 2024 mengenai latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan Undang-Undang AKO, antara lain untuk melaksanakan usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sekaligus memberikan hak kepada masyarakat hukum adat untuk ikut serta dalam usaha konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang 5 1990. 3.12.2 bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksistensi dan peran masyarakat hukum adat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati secara keseluruhan Undang-Undang AKO, penyebutan secara eksplisit frasa masyarakat hukum adat terdapat dalam pasal 37 ayat 3 Undang-Undang 32 2024. Peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 termasuk pelibatan masyarakat hukum adat. Kemudian pada pasal 37 ayat 4 Undang-Undang 32 2024 pelibatan masyarakat hukum adat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pada bagian penjelasan umum pun, aspek masyarakat hukum adat menjadi salah satu aspek penting yang diperkuat dalam Undang-Undang 32 2024, yaitu peningkatan peran serta masyarakat hukum adat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat di sekitar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta areal preservasi. Oleh karenanya menurut Mahkamah penggunaan kata masyarakat dan frasa masyarakat hukum adat pada Undang-Undang 32 2024 dilakukan secara bergantian dengan makna yang pada pokoknya sama, di mana kata masyarakat mencakup pula masyarakat hukum adat. Berdasarkan keterangan DPR, pengaturan terkait masyarakat hukum adat tidak dapat diatur secara rinci dalam Undang-Undang AKO karena telah terdapat RUU Masyarakat Hukum Adat dan seterusnya dianggap diucapkan. Sebab Undang-Undang 32 tahun 2024 merupakan peraturan yang mengatur mengenai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oleh karenanya, meskipun terdapat pengaturan keterlibatan peran masyarakat hukum adat, namun Undang-Undang 32 2024 tidak mengatur secara rinci pengaturan mengenai masyarakat hukum adat. Dalam kaitan ini, terdapat fakta bahwa pemerintah telah merencanakan pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tertuang dalam Prolegnas RUU, yakni dalam Prolegnas tahun 2020-2024, nomor urut 160 berdasarkan keputusan DPR nomor 8 DPR RI tahun 2021-2022 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Sementara itu, berkenaan dengan keterlibatan pihak yang concern terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon, terhadap hal tersebut pemerintah telah mengundang lembaga masyarakat maupun perorangan yang memiliki perhatian terhadap konservasi, antara lain dalam RDPU Panja Komisi 4 DPR tanggal 10 April tahun 2023 yang menghadirkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Pokja Konservasi, WGII Iskindo, perwakilan MHA Bali atau masyarakat adat dalam Tamling Bali. Dengan demikian, meskipun pembentukan undang-undang tidak dapat mengundang semua lembaga masyarakat ataupun perorangan yang memiliki perhatian terhadap konservasi, namun ruang partisipasi bagi masyarakat terbuka luas sebagaimana diatur antara lain dalam penjelasan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang 17 2014 dan pasal 243, pasal 246 Tatip DPR nomor 1 tahun 2020. Hal ini menunjukkan pembentukan Undang-Undang 32 2024 telah mempertimbangkan keterlibatan masyarakat hukum adat dalam melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sesungguhnya dengan telah diuraikannya latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Undang-Undang 32 2024 pada bagian konsideran menimbang dan penjelasan umum, maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil para pemohon yang menyatakan pembentukan Undang-Undang 32 2024 tidak mempertimbangkan masyarakat hukum adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi, serta tidak melibatkan pihak yang terdampak, serta pihak yang concern terhadap urusan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa para pemohon juga mendalilkan pembentukan Undang-Undang 32 2024 cacat formil karena tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf E Undang-Undang 13 2022. Terhadap dalil para pemohon aku, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 3.13.1 sampai dengan 3 subparagraf 3.13.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3.13.3 bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon yang mengkhawatirkan atas permasalahan yang kemungkinan besar muncul antara lain ketentuan mengenai areal preservasi yang tidak jelas, tidak ada pengaturan mengenai persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau padiatapa, posisi hutan adat menjadi sumir, pendekatan sentralistik dan konservasionis developmentalis dalam Undang-Undang 32 2024 terhadap dalil para pemohon aku, menurut Mahkamah, permasalahan yang disampaikan oleh para pemohon tidak berkaitan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, melainkan berkaitan dengan asas kejelasan rumusan. Dalam konteks tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan para pemohon, uraian dalil para pemohon lebih mengedepankan pada pemenuhan persyaratan teknis penyusunan peraturan perundangan, sistematika, serta pilihan kata atau istilah, sehingga dianggap berpotensi menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam kaitan ini, pengujian atas kejelasan rumusan suatu undang-undang yang menyangkut muatan materi bukan menjadi bagian dari pengujian formil, melainkan pengujian undang-undang secara material. Dengan demikian, permasalahan terkait dengan kekhawatiran para pemohon yang mungkin akan timbul atau akan muncul dimaksud tidak relevan untuk dibahas lebih lanjut. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan pembentukan Undang-Undang 32 2024 cacat formil karena tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya para pemohon juga mendalilkan pembentukan Undang-Undang 3 2024 cacat formil karena tidak memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf G Undang-Undang 13 tahun 2022 dan tidak menerapkan prinsip meaningful participation sebagaimana putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 91 dan seterusnya tahun 2020 terhadap dalil para pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Subparagraf 3.14.1 sampai dengan subparagraf 3.14.2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Paragraf 3.14.3 bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon yang menyatakan tidak dapat mengakses sebanyak 20 dokumen hasil rapat yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, yaitu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam hal ini perlu kembali Mahkamah tegaskan berdasarkan pasal 229 Undang-Undang 17 tahun 2014 menyatakan semua rapat di DPR bersifat terbuka kecuali rapat dinyatakan tertutup. Kemudian berdasarkan pasal 278 Tatip DPR 1 2020 menyatakan rapat tertutup dapat bersifat rahasia sehingga dapat dilarang diumumkan atau disampaikan kepada pihak lain atau publik. Atas risalah rapat yang dinyatakan tertutup dimaksud apabila bersifat rahasia, maka risalah sidang tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi. Sedangkan apabila rapat tertutup tidak bersifat rahasia, maka informasi dapat diberikan kepada pemohon informasi dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan secara tertulis untuk mendapat persetujuan dari pimpinan DPR maupun pimpinan alat kelengkapan DPR. Sementara itu berkenaan dengan dalil pemohon tersebut, DPD dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa hasil pembahasan RUU perubahan Undang-Undang 5 tahun 1990 dapat diakses. Selain itu DPD menegaskan pula, DPD bukan representasi langsung masyarakat hukum adat, namun DPD telah menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah, terutama perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan lingkungan hidup, dalam berbagai forum pembahasan melalui Komite 2 DPD yang terlibat secara aktif, berkelanjutan, dan mendokumentasikan seluruh tahapan pembahasan RUU perubahan Undang-Undang 5 tahun 1990 bersama DPR dan pemerintah. Keterlibatan DPD tersebut tidak hanya bersifat administratif atau simbolis, melainkan substansial dalam fungsi legislasi DPD. Hal ini dibuktikan dengan angka 1 dan angka 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya terhadap dalil para pemohon mengenai 20 dokumen hasil rapat yang tidak dapat diakses, telah ternyata dokumen-dokumen dimaksud merupakan dokumen dalam rapat DPR yang dilaksanakan secara tertutup. Namun informasi rapat tidak dinyatakan rahasia. Artinya terhadap 20 dokumen rapat dimaksud terkait dengan informasi rapat pembahasan secara garis besarnya tetap dapat diperoleh oleh para pemohon seperti melalui media cetak maupun media elektronik yang telah disediakan antara lain dalam kanal YouTube dan platform media sosial resmi DPR RI. Oleh karenanya permasalahan akses dokumen hasil rapat tidak tepat jika dikatakan dengan asas keterbukaan sebagaimana didalilkan oleh para pemohon akuo. Sebab apabila para pemohon ingin mendapatkan akses terkait dengan hasil rapat, sekalipun sifat rapat pembahasan RUU perubahan Undang-Undang 5 90 ada yang dinyatakan bersifat tertutup, namun informasi isi rapat tidak dinyatakan rahasia. Informasi terkait pembahasan yang telah dilakukan dalam rapat dapat disampaikan secara garis besar kepada masyarakat melalui awak media dalam wawancara setelah pembahasan maupun wawancara terkait dengan perkembangan pembentukan RUU perubahan Undang-Undang 5 tahun 1990. Dengan demikian, meskipun rapat dinyatakan tertutup, namun masyarakat tetap dapat mengetahui pembicaraan dalam rapat dimaksud melalui catatan rapat baik seluruh maupun sebagian isi pembahasan sebagaimana telah dipertimbangkan pada subparagraf 3.11.4 di atas. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para pemohon yang menyatakan pembentukan Undang-Undang 3 2024 tidak menerapkan prinsip meaningful participation sebab tidak mengakomodir masukan dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal
yang akan terkena dampak langsung dalam setiap tahapan proses pembentukan undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya berkenaan dengan dalil para pemohon aku mengenai tidak diterapkannya prinsip meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang 32 2024 telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan hukum pada subparagraf 3.14.2. Di atas yang pada pokoknya pembentukan undang-undang telah membuka partisipasi masyarakat serta upaya penyebarluasan informasi dan penyediaan ruang diskursus publik dalam proses pembentukan Undang-Undang 32 2024. Dengan demikian, pembentuk undang-undang telah melaksanakan prinsip terkait dengan meaningful participation, yaitu hak untuk didengar pendapatnya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Namun demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan agar ke depan pembentuk undang-undang untuk semakin memaksimalkan proses partisipasi publik dimaksud dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi yang dikelola dengan baik sehingga sekalipun dalam proses partisipasi tersebut tidak bertemu secara fisik, namun hak masyarakat untuk berpartisipasi tetap terakomodasikan untuk memberikan masukan, termasuk mendapatkan respon atau penjelasan terkait dengan masukan yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan asas keterbukaan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan Undang-Undang 32 2024 bertentangan dengan asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf G Undang-Undang 13 2022 dan meaningful participation adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.15 sampai dengan paragraf 16 dianggap telah diucapkan, konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Alasan berbeda, concurring opinion dan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap permohonan ini terdapat satu orang hakim konstitusi yang memiliki alasan berbeda atau concurring opinion dan dua orang hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Yang concurring opinion adalah Hakim Konstitusi Arsul Sani. Pada intinya Hakim Konstitusi Arsul Sani berpendapat permohonan ini sependapat untuk ditolak tapi dengan alasan yang berbeda. Sementara dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat atau dissenting opinion yaitu Soehartoyo dan Saldi Isra berpendapat seharusnya permohonan ini beralasan dinyatakan beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan atau setidaknya mengabulkan untuk sebagian. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 bulan Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 bulan Juli tahun 2025 selesai diucapkan, tidak ada tahunnya itu, pukul 14:19 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nur Lydia Stefani Hikmah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili Presiden atau yang mewakili dan tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Daerah. Demikian untuk pengucapan putusan 132. Tadi ada pemberitahuan dari bagian persidangan bahwa kuasa hukum maupun prinsipal akan ada yang izin meninggalkan ruang sidang. Dipersilakan pada prinsipnya, tapi jangan semuanya. Kami minta supaya ada yang tetap berada di ruang sidang selama sampai pengucapan putusan selesai.
Artinya kalau sebagian ada yang mau meninggalkan, yang ada keperluan silakan. Baik, dilanjutkan untuk pengucapan nomor 87. Putusan nomor 87 garing PUU garis datar 23 angka Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Hunter Oriko Siregar dan Horizon Sibarani, membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon, kedudukan hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan. Paragraf 3.10 menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab mahkamah adalah apakah norma pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 dan ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 1 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 apabila tidak dimaknai berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata 1 atau S1 atau yang sederajat sebagaimana petitum para pemohon. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa norma pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon dalam Undang-Undang 7 2017 secara sistematis berada pada bagian ke-1 yang mengatur perihal persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang merupakan bagian dari bab 2 tentang peserta dan persyaratan mengikuti pemilu, persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat diatur dalam pasal 169 huruf A sampai dengan huruf T, pasal 170 dan pasal 171 Undang-Undang 7 2017. Dalam pasal 169 huruf A sampai dengan huruf T Undang-Undang 7 2017 tersebut setidaknya terdapat 20 persyaratan dari berbagai aspek yang kesemua syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana diatur pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara konstitusional, perihal persyaratan bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk dapat diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilihan umum, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan dianggap diucapkan. Berkenaan dengan persyaratan dimaksud, pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan dianggap diucapkan. Dengan adanya delegasi untuk mengatur lebih lanjut tentang dengan undang-undang dalam batas penalaran yang wajar antara lain disebabkan Undang-Undang Dasar RI 1945 tidak mengatur syarat calon presiden dan calon wakil presiden secara detail. Apabila dikaitkan dengan petitum permohonan para pemohon, salah satu persyaratan bagi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berkenaan dengan syarat pendidikan. Dalam hal ini pasal 6 ayat 1 UUD NRI 1945 sama sekali tidak menentukan persyaratan mengenai pendidikan, in casu persyaratan batasan pendidikan paling rendah atau minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu ketentuan dalam norma pasal 169, pasal 170 dan pasal 171 Undang-Undang 7 2017 adalah merupakan delegasi dari pasal 6 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Persyaratan yang demikian termasuk syarat berpendidikan paling rendah, tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Dikategorikan sebagai suatu kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dalam konteks perkara aku, para pemohon memohon kepada mahkamah agar memberi pemaknaan baru terhadap ketentuan pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 menjadi berpendidikan paling rendah, lulusan sarjana strata 1 atau S1 atau yang sederajat.
Dalam batas penalaran yang wajar, pemaknaan baru demikian justru mempersempit peluang sehingga dapat membatasi warga negara yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan sebagaimana diatur dalam norma pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 sama sekali tidak menutup kesempatan bagi para partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan calon dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk batas pendidikan sebagaimana dikehendaki oleh para pemohon. Artinya apabila syarat pendidikan yang paling rendah atau minimum adalah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, maka kandidat yang dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tidak hanya terbatas pada kandidat yang hanya tamat sekolah menengah atas atau sederajat, melainkan juga kandidat yang telah menempuh atau menamatkan pendidikan tinggi higher education. Namun demikian, apabila di pemaknaan norma pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 diubah sebagaimana petitum para pemohon, kandidat yang dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden hanya terbatas pada kandidat yang telah lulus sarjana 1 atau strata 1 sederajat. Selain itu, menurut Mahkamah, pemenuhan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan persyaratan atas sesuatu, dalam hal ini syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden, sepanjang persyaratan demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan tersebut dan tidak mengandung unsur diskriminatif, serta tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerabel. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017. Bahwa meskipun Mahkamah berpendirian, tidak terdapat persoalan atau masalah konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan batas minimum pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017, karena pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar RRI tahun 1945 tidak menentukan batasan pendidikan paling rendah atau minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Pembentuk undang-undang berdasarkan delegasi pasal 6 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 berhak mengaturnya dan termasuk sewaktu-waktu dapat mengubah norma pasal akuo guna disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Dalam hal ini, bila mana diperlukan, pembentuk undang-undang dapat mengkaji kembali perihal persyaratan batasan pendidikan paling rendah atau minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden dengan menentukan syarat pendidikan yang dinilai ideal bagi seorang calon presiden dan calon wakil presiden demi kepentingan terbaik bagi bangsa dan negara, best interest of the nation. Hal lain yang perlu dikemukakan Mahkamah, persyaratan pendidikan dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 dimaksud sama sekali tidak membatasi hak pemilih untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau partai gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Terlebih setelah menuju bentangan empirik sejak pelaksanaan pemilihan langsung mulai pemilihan umum tahun 2004, terdapat banyak calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dengan pendidikan lebih tinggi dari sekolah menengah atas atau sederajat. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil para pemohon berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah atau minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam norma pasal 169 huruf R Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.11 dan paragraf 3.12 dianggap diucapkan. 4 konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda berkaitan dengan permohonan ini. Satu orang hakim konstitusi yaitu Suhartoyo mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan alasan seharusnya pemohon dalam perkara ini tidak dapat diberikan kedudukan hukum atau legal standing. Oleh karena itu,
Mahkamah saja tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 bulan Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 bulan Juli tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:30 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan nomor 89. Putusan nomor 89 garing PU strip datar 23 Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Mu'arif Rosyid Hasan yang memberi kuasa kepada Sirajuddin dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Kedudukan hukum pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh pemohon adalah berkenaan dengan norma pasal 25 ayat 1 huruf F Undang-Undang BPJS yang menurut pemohon syarat usia paling rendah 40 tahun untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi BPJS telah menimbulkan diskriminasi maupun ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Berkaitan dengan dalil pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan penentuan syarat usia untuk menduduki jabatan tertentu acap kali menjadi objek pengujian di mahkamah dan telah pula dipertimbangkan mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya, di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 dan seterusnya 2007, putusan Mahkamah Konstitusi 37/39 dan seterusnya 2010, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 dan seterusnya 2011, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 dan seterusnya 2016. Dalam putusan-putusan tersebut berkenaan dengan syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi dalam jabatan tertentu telah diatur dalam undang-undang dan Mahkamah telah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang yang lazim disebut sebagai kebijakan hukum terbuka. Lebih dari itu, UUD NRI tahun 1945 sebagai norma yang menjadi dasar pengujian dalam pengujian undang-undang tidak mengatur secara spesifik terkait dengan usia paling rendah ataupun usia paling tinggi bagi seorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon dan atau menduduki jabatan tertentu, in kasus sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi BPJS. Oleh karena itu, dengan tidak adanya pengaturan dan pedoman dalam UUD NRI tahun 1945 yang berkaitan dengan syarat usia sebagaimana yang dimohonkan pemohon, hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan mahkamah bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi untuk menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi BPJS menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya sebagai bagian bentuk pelimpahan kewenangan oleh UUD NRI tahun 1945. Lebih lanjut berkenaan dengan persoalan usia yang dipersoalkan oleh pemohon, di antara beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan di atas, salah satu putusan yang menegaskan hal tersebut,
yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 dan seterusnya 2007, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada paragraf 3.20 menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Di samping itu berkenaan dengan persoalan isu konstitusionalitas syarat batas usia paling rendah dan batas usia paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37/39 dan seterusnya 2010 yang berkaitan dengan batas usia minimal dan batas usia maksimal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mahkamah mempertimbangkan pada paragraf 3.14 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya Mahkamah juga menegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 dan seterusnya 2011 berkaitan dengan syarat usia hakim konstitusi. Mahkamah mempertimbangkan pada paragraf 3.11 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Lebih lanjut, Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 dan seterusnya 2016 juga menegaskan kembali berkaitan dengan batas usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum. Berkaitan dengan hal tersebut dalam paragraf 3.13 Mahkamah mempertimbangkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut di atas, Mahkamah telah memberikan penegasan berkenaan dengan batas usia paling rendah atau minimal dan batas usia paling tinggi atau maksimal untuk menjadi syarat dalam mencalonkan diri atau menduduki jabatan tertentu adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka. Berkenaan dengan kewenangan tersebut, pembentuk undang-undang dimaksud Mahkamah pada konteks syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. Sepanjang berkenaan dengan kewenangan kebijakan hukum terbuka tersebut, norma yang dirumuskan tidak menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya tidak menyebabkan kebuntuan hukum atau deadlock, dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Terlebih, ihwal penentuan batas usia paling rendah dan batas usia paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu untuk dilakukan penyepadaan dan pengalternatifan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Mahkamah juga telah secara tegas mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 141 dan seterusnya 2023 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023. Mahkamah dalam paragraf 3.15 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan penyepadanan atau pengalternatifan usia untuk menduduki jabatan yang disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan tertentu, Mahkamah telah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Meskipun berkaitan dengan esensi yang terdapat dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 141 dan seterusnya 2023 tidak sama persis dengan esensi dalam pertimbangan hukum putusan-putusan yang telah dikutip di atas, namun Mahkamah berpendapat hal tersebut memiliki semangat yang sama, bahwa berkenaan dengan penentuan syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu, termasuk dalam hal ini menyepadankan atau mengalternatifkan dengan pengalaman pernah menduduki jabatan lain, hal tersebut adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan argumentasi dalil pemohon yang menyatakan mempertahankan syarat usia minimal 40 tahun dalam pasal 25 ayat 1 huruf F Undang-Undang BPJS bertentangan dengan prinsip negara hukum karena secara jelas dan nyata menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara, menghambat warga negara terutama generasi muda untuk memperoleh hak dalam pemerintahan atau pelayanan publik, tidak proporsional dan tidak relevan dengan tujuan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi BPJS.
Fida permohonan pemohon halaman 8. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah dapat memahami argumentasi pemohon yang menghendaki agar generasi muda dapat menduduki jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi BPJS. Namun jika dilihat dalam konteks dan kepentingan yang lebih besar, tidak atau belum adanya kesempatan pemohon dan juga generasi muda lainnya untuk mengikuti pencalonan dan menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota direksi BPJS pada periode saat ini. Hal tersebut tidak serta-merta menghalangi hak konstitusional generasi muda untuk berpartisipasi dalam jabatan tertentu. Sebab di samping persoalan syarat usia yang acap kali diterapkan untuk menduduki jabatan tertentu, hal yang paling mendasar sebenarnya adalah bagaimana proses seleksi bisa menghasilkan calon pejabat yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan penentuan batas usia paling rendah atau batas usia paling tinggi bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 bulan Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 bulan Juli tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14.41 waktu Indonesia Barat dengan oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Agus Niwan Etrak sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan nomor 93. Putusan nomor 93 PUU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Arista Hidayatul Rahmansyah, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon, kedudukan hukum, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan, menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan pemohon mengenai pengujian norma pasal 18 ayat 1 UU 2 2002, setelah mahkamah mempelajari serta mencermati secara saksama dalil permohonan pemohon, telah ternyata isu konstitusional yang didalilkan pemohon memiliki esensi yang sama dengan persoalan konstitusional norma pasal 18 ayat 1 UU 2 2002 yang dimohonkan, yaitu sebagaimana telah diputus dengan pertimbangan hukum dalam subparagraf 3.12.1 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 PUU 23 Romawi 2025 yang menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan putusan tersebut dan dikaitkan dengan dalil permohonan pemohon, sekalipun pemohon mengajukan alasan permohonan yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya, namun karena substansi permohonan akuo pada hakikatnya sama dengan substansi permohonan nomor 84 PUU 23 Romawi 2025, mahkamah belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian pertimbangan hukum putusan mahkamah
nomor 84 PUU 23 Romawi 2025. Oleh karena itu, pertimbangan hukum putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan akuo. Dengan demikian, dalil permohonan akuo haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.13 sampai dengan 3.14 dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 bulan Juli tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14:45 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Francisca sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh pemohon.